Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti beserta Alivers semua. Yang bersuka kita akan haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau pilihan kami Tuhan. Woo! Mari Alivers sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah hati kita tetap melekat pada Tuhan. Biarlah seumur hidup kita tetap melayani, tetap mengiring Yesus seumur hidup kita. Sebab Dia baik, sebab Dia ajaib, sebab Dia luar biasa buat kita. Amin. Mari dengan segenap hati kita bawa pujian, kita bawa penyembahan syukur terbaik bagi Dia. Thank you, Jesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati nyatakan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus
ku saksikan kemuliaan-Mu Dia. Berapapun harga Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat lebih lagi nyatakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu selama-lamanya Tuhan. Seumur hidupku janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun kami mengikut-Mu Tuhan, sekalipun kami tetap mengiring-Mu, selalu ada kerikil mungkin, selalu ada badai, tapi kami tetap mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau beri hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai Yeremia yang takut akan Engkau, yang selalu mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan, yang selalu berpegang teguh pada janji-janji-Mu Bapa. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara, nyatakan pada Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Amin. Kami mau tetap melayani-Mu apapun yang terjadi Bapa, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saudara, sembah Dia dengan ucapan syukur, dengan nyanyian yang terbaik. Pegang janji-Nya, pegang janji-Nya, andalkan
Tiada Allah lain selain Engkau, tiada Tuhan selain Engkau. Hanya Engkau yang layak disembah, layak dimuliakan, dan layak ditinggikan selama-lamanya. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Engkau yang menjadi fokus kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami iringi, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Seumur hidup kami, berikan kami sebagai hati hamba Tuhan. Berikan kami hati yang setia, tidak melihat hal lain selain Engkau. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Gak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami gak mampu hidup tanpa-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap melekat hanya kepadamu Bapa. Thank you Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Mari Alive sendiri dengan segenap hati nyatakan, mengiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami, kehendak kami, kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. ku serahkan Kan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Ya, bercandamu untuk memuliakan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan. Harapanku, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda. Mari saudara yang mau mengiring Yesus, angkat kedua tanganmu, nyatakan lebih lagi, mengiringmu. seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Kami
kami tetap teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, fokus kami hanya Engkau. Jadikan kami bencana yang indah bagimu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiring-Mu seumur hidup. Biarkan kami masuk dalam rencana-Mu yang indah Bapa. Rencana-Mu Bapa. Pikiran-Ku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bercanda-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi Raja segala raja. Sorakan haleluya. Ya, Shalom teman-teman semua di Youth Alive GBI Malang. Pada hari ini saya akan berbicara sebuah tema yang sangat penting khususnya buat anak-anak muda. Meskipun ini juga untuk semua usia, buat orang yang percaya. Ya, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami kembali boleh beribadah. Kami menikmati hadirat Tuhan lewat doa pujian penyembahan. Sebentar kami juga ingin menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, nasihati kami, ajari kami dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Pentingnya kekudusan. Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan muda yang sangat dikenal karena karakternya, karena kehidupan dan pelayanan yang sungguh penuh dengan pengabdian, ya. Salah satu buku yang ditulis dan terkenal sampai saat ini adalah My Utmost for His Highest, ya. Apa yang terbaik yang kupersembahkan untuk kemuliaannya yang paling mulia. Dia berkata begini, holiness, not happiness, is the chief end of man. Sekali lagi ya, kekudusan bukan kebahagiaan. Itulah tujuan akhir atau tujuan paling penting dari kehidupan manusia. Jadi jelas sekali beliau katakan bahwa menjadi kudus itu jauh lebih penting daripada mencari kebahagiaan. Nah itu sebabnya 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bilang begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kata dalam kesucianmu, kesucian itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya dikatakan hagneia. Itu artinya adalah purity, chastity. Purity berasal dari kata pure, artinya murni, tidak ada campuran dengan yang lain-lain. Chastity artinya kudus, artinya sederhana. Nah, murni, kudus, sederhana adalah jadi satu bagian yang Paulus nasihatkan kepada anak rohaninya atau muridnya, yaitu Timotius, ya, gembala muda di Efesus. Nah, kalau begitu pertanyaannya, gimana dong caranya kita bisa hidup secara praktis, hidup di dalam kekudusan? Apalagi mungkin anak muda hari-hari ini kita lihat zaman bukannya tambah baik,
tapi semakin menggila ya. Setiap orang bisa mengakses kepada dosa dengan jauh lebih mudah daripada zaman dahulu 10, 20, 30 tahun yang lampau ya. Karena itu penting sekali kita lihat caranya gimana supaya bisa tetap hidup dalam kekudusan di tengah dunia yang semakin merosot moralitasnya. Apalagi sebagai gereja Tuhan. Yang pertama ya, Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15 bilang begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi jelas, kejarlah kekudusan, bukan kejarlah kebahagiaan, bukan kejarlah kesuksesan, bukan kejarlah harta, bukan kejarlah uang, ya, tapi kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Camkan baik-baik teman-teman. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan Anda dan saya sekalipun kita punya KTP Kristen, kita lahir di gereja sekalipun, orang tua kita pendeta, bahkan kita pendeta sekalipun, tidak ada jaminan kita bakal masuk surga kalau Yesus tidak hidup di dalam kita dan menyatakan kekudusan itu lewat hidup kita. Kekristenan hanya jadi agama yang mati kalau demikian keadaannya. Makanya kitab Ibrani memberikan peringatan yang keras. Tanpa kekudusan jangan harap kamu ketemu Tuhan. Jangan harap kamu bisa lihat sorga ketemu dengan Tuhan. Makanya dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauh dari kasih karunia Allah. Jadi rupanya untuk bisa tetap di dalam kekudusan sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan, cara yang pertama ini dinasihatkan oleh penulis Ibrani, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bikin banyak orang jadi ketularan cemar, ketularan tidak kudus. Caranya adalah jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Apa artinya jangan menjauh dari kasih karunia Allah, teman-teman? Artinya mendekatlah senantiasa, teruslah tinggal dan melekat di dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah satu hal yang Tuhan kerjakan, kebaikan yang Tuhan anugerahkan, bukan karena usaha dan kebaikan kita. Itu namanya gift, namanya grace. Jadi langkah pertama untuk kita menjawab panggilan kekudusan adalah ingat akan anugerah salib Yesus. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa oleh karena Anda dan saya, supaya kita yang berdosa boleh menjadi benar di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengingat akan pengorbanan, kasih karunia, gift, grace yang Tuhan berikan, itu akan menolong kita untuk terus-menerus hidup di dalam kekudusan. Karena logika sederhananya begini, kalau Anda pernah mengalami sesuatu yang sangat berat dalam hidupmu, ya teman-teman, mungkin itu hutang secara keuangan, atau mungkin itu masalah sakit penyakit atau apapun, lalu ada seseorang dalam keadaan Anda yang paling terpuruk dan Anda pikir nggak mungkin ada jalan keluar, orang ini menolong dengan cuma-cuma. Lalu Anda akan bicara apa? Terima kasih. Anda akan sungkan, Anda akan bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Lalu apa yang Anda kerjakan? Anda akan berbuat baik. Sedapat-dapatnya Anda akan membalas perbuatan baik itu. Walaupun Anda mungkin belum bisa membalasnya saat ini. Nah sekarang bayangkan, Anda dan saya seharusnya masuk neraka. Bukan masalah gak bisa bayar utang di bumi. Bukan hanya masalah sakit kita disembuhkan. Tapi Anda dan saya harusnya masuk neraka. Gak ada seorang pun yang benar di mata Allah. Bahkan orang-orang yang berbuat baik sekalipun, kebaikan mereka di mata Tuhan di kitab Yesaya dikatakan seperti kain kotor di hadapanku, kata Tuhan. Jadi kita yang seharusnya mati sekalipun kita jadi pendosa yang baik budi. Ya, pendosa baik budi ngerti ya, berbuat baik tapi gak kenal Yesus. Itu pendosa yang baik budi. Tetap upah dosa adalah maut. Karena gak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa entah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika kita mengerti hal ini, Kristus rela menggantikan tempat kita di Kalvari, di kayu salib. Ini namanya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Ingat terus kebaikan Tuhan.
yang selamatin saya. Nah, ini akan menolong Anda anak-anak muda untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang kudus, hidup yang benar. Karena Kristus sudah mati, bahkan ketika Anda dan saya masih berdosa. Tanpa pamrih, rahmatnya luar biasa, bukan karena kita baik, tapi karena dia baik. Jalan kedua, langkah praktis kedua untuk Anda kuat hidup kudus dan tetap kudus di tengah dunia yang sudah tidak kudus ini, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat teman-teman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan gak bilang begini, hendaklah kamu menjadi kaya gitu di dalam setiap aspek hidupmu. Hendaklah kamu menjadi mewah, hendaklah kamu menjadi keren dalam seluruh hidupmu. Enggak, dia bilang hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Dia bukan cuma kudus, dia juga kaya, dia punya segala sesuatu. Tapi satu karakter yang Tuhan mau, kudus seperti Dia kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab bilang begitu. Nah, ternyata kuncinya di sini. Yuk kita ulangi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang, catat baik-baik, menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi rupanya seseorang jatuh dalam dosa karena ada yang menguasai. Hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohanmu. Nah, saya coba menyelidiki apa maksudnya pada waktu kebodohan kita. Ternyata dalam bahasa Indonesia masa kini dan beberapa terjemahan yang lain dikatakan begini. Hawa nafsu yang menguasai kamu pada saat kamu belum mengenal Allah. So teman-teman, langkah kedua adalah begini. Pastikan Anda dan saya tiap hari belajar mengenal Allah. Kata mengenal itu epiginosko artinya. Sama seperti seorang suami mengenal istrinya. Yang begitu dekat, intim, tanpa ada yang disembunyikan satu dengan lain. Nah, itu yang Tuhan inginkan, pengenalan. Oleh karena itu Yohanes 17 ayat 3 bilang begini, bahwa inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau, dalam doa Yesus ya, mengenal Engkau ya Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi mengenal ini yang membuat Anda makin lama makin kudus sebagaimana Tuhan Yesus itu kudus. Sama seperti kalau Anda berada di sebuah tempat, restoran mungkin, atau tunggu antrian, atau di depan terminal bis, lalu sekeliling Anda semuanya merokok. Makin lama Anda berada di sekitar orang yang sedang merokok, yang terjadi apa? Anda gak merokok loh, tapi begitu pulang teman Anda mungkin anak, suami, istri, kakak, adik akan bilang gini, kok bawa rokok sih lo? Padahal kita ngerokok gak? Enggak. Tapi karena kita dekat-dekat dengan orang yang pada ngerokok tadi, rokoknya, baunya nempel ke kita. Sama seperti air conditioner, AC ya. Gereja ini ada AC. Di rumah Anda mungkin ada AC. Di gereja Anda masing-masing juga mungkin ada AC. Di kantor Anda. Makin Anda dekat ke AC-nya, makin Anda menggigil. Masuk angin bahkan. Iya kan? Tapi makin Anda menjauh dari AC-nya, makin terasa hangat dan panas makin jauh. Ini bicara pengenalan. Pengenalan bicara soal berapa dekat. Artinya begini, hubungan. Hubungan gak bisa enggak teman-teman. Harus ada kedekatan. Dan kedekatan tidak bisa tidak. Harus ada waktu yang diluangkan. Contoh tadi soal asap rokok dan AC. Kalau Anda makin lama dengan kumpul orang yang asap rokok, makin melekat itu di baju dan kulit Anda. Baunya makin lama hilang. Makin Anda di ruangan ber-AC, bukan hanya dekatnya, tapi lama berjam-jam, makin Anda menggigil. Makanya begitu Anda keluar, reda. Jadi waktu dan hubungan itu pengenalan. Nggak bisa dihindari. Berapa banyak waktu yang teman-teman luangkan untuk merenungkan firman, untuk mengenal Dia. Kita baca Alkitab bukan sekedar untuk informasi loh teman-teman, tapi untuk transformasi kehidupan kita. Adakah kita membaca untuk mengenal Dia? Ini yang mentransformasi hidup kita. Makin lama kita baca, renungkan, kita gali sambil mohon Roh Kudus tegur saya. Roh Kudus bicara sama saya.
Di situ pengenalan terjadi, di situ hubungan dibangun. Demikian juga dengan doa-doa kita. Kalau kita cuma doa sekedar makan pagi, makan siang, makan malam, kapan hubungan bisa dibangun? Gak bisa. Pengenalan terjadi ketika kita ngomong dari hati ke hati sama Tuhan. Kita tunggu Tuhan ngomong. Atau Anda berkata mungkin, tapi Pak Yogi masa saya habis doa ngomong terus saya tunggu Tuhan ngomong 2-3 jam, Tuhan gak ngomong-ngomong, gimana nih, kerjaan saya banyak. Bukan itu maksud saya. Kalau Anda punya waktu luang tentu baik untuk melakukan seperti itu. Tapi maksud saya dalam setiap keseharian Anda, jangan berhenti ngomong sama Tuhan hanya ketika Anda selesai berkata amin dalam doamu. Setelah itu terus buka hati dan pikiran. Tuhan bisa bicara lewat bosmu, temenmu, kejadian. Tuhan bisa ngomong sama hati dan pikiranmu lewat apapun. Terus terbuka untuk komunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya meluangkan waktu dengan Dia di rumah, di kamar pribadi Anda. Itu bicara soal tadi. Mereka dikuasai hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Jadi kunci kedua di sini adalah jangan sampai kita hidup dikuasai nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah atau belum mengenal Allah. Karena sebenarnya kita sudah mulai mengenal Allah ketika bertobat dan percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, saya ajak teman-teman semua kita makin mengenal Tuhan dan lebih kenal lagi. Luangkan waktu dengan Dia, berdoa, memuji Tuhan, belajar dengar suaranya, connect terus sama Dia, belajar firman-Nya. Enggak harus banyak-banyak yang dibaca. Mungkin sedikit, tapi kita sungguh-sungguh ngerti maksud Tuhan apa. Dan bukan cuma ngerti, Tuhan mampukan saya dong untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Aku pengen Engkau hidup dengan aku pengen berjalan denganmu tiap hari. Henok berjalan dengan Allah, Henok bergaul dengan Allah, dan dia tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia diangkat Tuhan. Pada akhir zaman, Tuhan akan mengangkat orang-orang kudusnya yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan tragis bagi orang-orang yang menggedor-gedor pintu dan Sang Tuan yang empunya kerajaan sorga bilang, pergi, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai ini terjadi buat kita semua. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yaitu 1 Petrus 4 ayat 1. Cara praktis ketiga. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 bilang begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga, bukan pilihan, harus juga kewajiban, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Rupanya kita perlu dan harus punya senjata dalam pikiran kita. Pikiran ini begini, Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus. Karena gereja modern, kekristenan zaman ini adalah orang-orang yang berusaha menghindari penderitaan badani. Bahkan pengkhotbah yang bicara di mimbar juga begitu mengajarkannya. Dan kalau Anda tidak sungguh-sungguh mencerna Alkitab dengan benar, teman-teman, Anda akan masuk kepada pengajaran yang menyesatkan. Yang hedonisme, yang materialisme, yang bahkan menggunakan kebenaran Tuhan demi kesenangan jasmani kita. Demi kemakmuran dan kekayaan materi kita. Betapa mengerikannya penyesatan di akhir zaman. Nah teman-teman, jelas Petrus bilang senjatai dirimu, harus senjatai dirimu dengan pikiran demikian. Rela menderita penderitaan badani. Untuk apa rela menderita badani? Saya gak bilang menderita badani kita jadi susah ke depan, naik motor gak usah pakai baju, masuk angin, menyiksa diri, bertapa di hutan, gak makan, bukan. Tapi lihat tujuannya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Mengalahkan dosa itu penderitaan badani loh. Bukan hanya batin, perasaan, jiwa. Karena dosa ini tanpa sadar sudah nyamar. Jadi seolah-olah benar. Gak apa-apa kok. Banyak orang melakukannya kok. Kok banyak orang kok Pak? Banyak kok. Gak apa-apa, pendeta saya juga gitu kok. Gak apa-apa. No. Dosa itu bukan sekedar membunuh, berzina, pornografi. Ketika kita egois. Kita merasa ini milik kita, ini hak kita. Kita bebas melakukan apa saja sejauh itu bukan tanda kutip dosa. Karena di pikiran dia dosa itu adalah ABC. Padahal DEF juga dosa. Gak apa-apa dong harusnya, terserah gue. Duit aku mau apain bebas. Aku mau beli apa, mau pakai apa bebas. No, hanya Tuhan yang berhak ngomong gitu karena dia gak pernah salah menggunakan dan motifnya selalu benar. Tapi kita bisa jadi batu sandungan bagi orang.
Kita bisa berdosa bukan hanya soal membunuh, berzina, dan sebagainya. Kita bisa berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, motif, dan sebagainya. Dan itu penderitaan badani. Kalau kita gunakan ini sebagai senjata, kita akan menang atas dosa. Dan yang paling berat, dosa batu sandungan, saudara. Yang tadi, kita merasa berhak melakukan sesuatu dan itu bukan tanda kutip dosa. Kenapa saya harus membuat diri menderita? Tapi kita menurunkan standar demi orang banyak. Ini yang berat dan orang banyak ego di situ. Saudara ingat, Alkitab berkata, ada reward. Jangan berhenti untuk hidup kudus. Sekalipun menderita, sekalipun kita rasa ini hak saya loh kok. Ada reward. Rewardnya di sini luar biasa. Tapi perhatikan sebuah rahasia dalam reward ini ya. 2 Korintus 6 ayat 14-18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Teman-teman lihat ada keanehan di sini. Paulus ngomong begini. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Kita udah ditebus, udah jadi anak Allah, manggil dia Bapa. Kita bait Allah yang hidup. Tapi heran, Paulus masih membuat sebuah tuntutan untuk hidup kudus. Dia bilang gini, kalau kamu kudus, Allah bilang kamu akan jadi umat. Loh, kan saya sudah anak, saya sudah bait suci, saya sudah bait Roh Kudus. Tapi dia bilang kamu akan menjadi anakku, akan menjadi umatku. Aku akan menerima kamu. Loh, kan saya udah diterima, saya udah bait Allah, saya udah orang Kristen loh Paulus. Rasul Paulus gak salah ngomong nih. Dan dia bilang gini, aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan perempuan. Ada yang kontradiksi di sini. Di satu sisi, Paulus bilang betul kamu bait Allah, kamu anak Allah, kamu udah Kristen, udah selamat. Tapi ingat, itu baru status secara rohani. Kamu harus bisa memanifestasikan kekudusan itu ke dalam bentuk jiwa dan tubuhmu. Bentuk real secara fisik. Makanya dia masih kasih peringatan. Barulah aku akan jadi bapakmu, kamu jadi anakku. Kamu umat, aku Allah. Baru aku menerima kamu. Bukan berarti Tuhan tolak. Tidak. Secara roh ya Tuhan sudah terima. Waktu kita lahir baru selamat itu roh kita selamat. Tapi jiwa dan tubuh kita masih di bumi guys. Kita masih bisa jatuh. Itu sebabnya Paulus kasih peringatan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dia bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang punya janji-janji itu, janji yang di atas kita baca, tapi Paulus ngomong tadi, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyempurnakan kekudusan. Jadi kekudusan kita belum sempurna berarti. Baru secara rohani kita selamat. Paulus bilang ayo sempurnakan. Sucikan diri. Mari dari semua pencemaran jasmani tubuh maupun rohani. Ya secara rohani kamu sudah selamat. Tapi kamu terus jaga. Jangan sampai cemar lagi rohanimu dan jasmanimu. Manifestasikan apa yang terjadi di alam roh kekudusan yang sudah Yesus beri. Oleh darahnya kamu kudus jadi anak Allah tak bercacat. Manifestasikan. Baru rewardnya turun. Kamu akan jadi anakku. Aku jadi bapamu. Kamu umat. Aku Allahmu. Wow, ini gak sembarangan. Sekaligus menghibur, sekaligus warning. Sempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya ingatkan sekali lagi. Yang pertama adalah, teman-teman ingat kasih karunia Tuhan di kayu salib sudah menguduskan kita. Ingat kasihnya dan dari situ timbul kekuatan membalas kasih untuk taat. Siapa mengasihiku, dia menuruti perintahku. Yang kedua, jangan dikuasai hawa nafsu, waktu kebodohan. Apa itu waktu kebodohan?
ketika kita belum kenal Tuhan. Belajarlah kenal Tuhan. Luangkan waktu doa, dengar suara Tuhan, pelajari firman, open kemana saja, di mana saja, dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, senjatai diri. Harus, kata Petrus, senjatai diri dengan pikiran rela menderita untuk mengalahkan dosa. Karena ingat di awal saya katakan, tujuan hidup kita bukan bahagia, tapi kudus. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya kekudusan. Hamba tahu topik ini tidak populer, apalagi di zaman gereja modern ini. Tapi hamba mengerti ini isi hati Tuhan. Kami tidak ingin melihat orang-orang muda hancur, orang-orang Kristen disesatkan dalam keduniawian, dalam kedagingan, dalam moralitas yang sama dengan dunia ini. Padahal kami bukan berasal dari dunia ini. Kami sudah ditebus, kami dikuduskan. Dan biarlah kekudusan itu nyata bermanifestasi dalam hidup kami. Terutama hamba berdoa buat setiap yang mendengarkan firman kebenaran pada hari ini. Khususnya anak-anak muda. Youth Alive di GBI Malang. Sungguh-sungguh bangkit generasi Yeremia. Yang cinta Tuhan mati-matian. Artinya rela taat, rela menderita demi mentaati firman Tuhan. Dan akan melayani bangsa ini dengan cara yang berbeda. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka akan membenci dosa dan cinta Tuhan. Menjauhi dosa dan mendekati hadirat Tuhan. Terima kasih. Dan dengan demikian kami semua, mereka anak-anak muda ini akan terus bangkit serupa dengan Yesus dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima kebenaran firman ini hidup dalam hidup kami setiap hari. Setuju, sama-sama sepakat kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.